Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku sekalian, anak-anak kelas 3 SD Jatikarya 1. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, mudah-mudahan kalian sehat semuanya. Jumat berkah ya, mudah-mudahan. Ya, anakku sekalian, bertemu kembali dengan Bapak ya di pelajaran agama ya. Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Seluruhnya siap, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah kepahaman kepadaku. Amin. Ya, anakku sekalian, ini kita masuk kepada pelajaran 5 atau tema 5, yaitu sholat kewajibanku. Ya, kita sebagai umat Islam ya wajib sholat sehari semalam 5 waktu. Walaupun masih anak-anak, itu adalah belajar ya, seperti itu. 5 waktu dari zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh ya, seperti itu. Ya, anakku sekalian, ini temanya salat kewajibanku. Coba di buku buka halaman 58. Nah, ini salat merupakan tiang agama. Barang siapa menegakkan sholat berarti telah menegakkan agama. Barang siapa yang meninggalkan sholat berarti dia meruntuhkan agama. Sholat itu kewajiban yang telah ditentukan waktunya bagi orang-orang yang beriman. Ya, ini dalam hadis sebut as-sholatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. As-shalatu imaduddin, salat itu tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin, barang siapa yang mendirikan salat berarti dia mendirikan agama. Nah, itu salat itu ibarat bangunan kayak rumah. Ya. Kalau sepertinya salat itu tiang agama. Jadi kayak rumah, kalau nggak ada tiangnya roboh. Ya, tapi kalau seperti kita mendirikan sholat, berarti rumah itu tegak, agama itu tegak. Ya, wa man tarakaha faqad hadaman. Kalau meninggalkan sholat berarti agamanya juga runtuh. Kayak istilah rumah, agama itu kalau kita sholat maka tegak rumah itu. Tapi kalau kita nggak sholat, runtuh. Ya, agama kayak rumah, ya runtuh, ambruk. Ya, seperti itu. Dan itu merupakan kewajiban bagi orang yang Islam dan beriman ya. Orang Islam harus melaksanakan ibadah sholat sehari semalam 5 waktu. Coba kita lihat gambarnya. Ini ada yang sedang azan. Nah, setiap waktu kan ada yang azan. Kalau kita punya kesempatan, kita hadir masjid, musolah yang dekat rumah kita. Ya, seperti itu. Itu lihat. Ya, berjamaah di masjid, ataupun kalau kita ini dengan keluarga juga bagus juga ya, seperti itu. Nah, ini di musola nih kayaknya nih, tuh lihat. Ini sholatnya kayak sholat sekarang itu ya, jarak berjarak. Nah, kalau lagi keadaan normal itu ya harusnya rapat ya, seperti itu. Ini sekarang lagi berjarak nih, kayak keadaan COVID ya. Tuh lihat, doa bareng-bareng bersama imam ya, seperti itu. Ini musolah kayaknya kecil ya.
Kemudian inti ibadah sholat. Sholat artinya doa. Jadi sholat itu arti dari bahasanya adalah doa. Sholat diartikan pula sebagai serangkaian ucapan dan gerakan tertentu yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nah, kalau pengertian sesungguhnya sholat itu adalah serangkaian atau beberapa ucapan dan gerakan yang sudah tertentu. Itu diawali dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar, dan diakhiri dengan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu sholat. Jadi kalau arti bahasanya doa, tapi kalau arti sesungguhnya serangkaian atau beberapa ucapan dan gerakan tertentu diawali dengan takbiratul, diakhiri dengan salam. Dan sholat dilaksanakan untuk menjadikan pengabdian diri kita kepada Allah. Nah, ini sebagai seorang hamba yang Allah ciptakan, ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia semata-mata untuk ibadah. Ya, manusia dan jin ciptakan Allah untuk ibadah. Ibadah apa saja? Yang paling ini adalah ibadah sholat, karena sholat itu adalah tiangnya agama. Kalau kita kerjakan, maka kita agamanya teguh berdiri. Kalau kita tinggalkan, agamanya runtuh, agama Islam kita, ya, seperti itu. Pelaksanaan salat berarti menyembah Allah, berdoa, mohon ampunan dan bersyukur kepada Allah. Jadi kita salat itu kan macam-macam gerakan, termasuk juga bacaan, termasuk juga doa, ya, mohon ampun dan sebagainya, sebagai tanda syukur kita kepada Allah. Salat merupakan ibadah yang diperhitungkan pertama pada hari kiamat. Nah, jadi hari kiamat nanti yang dilihat itu orang Islam sholatnya dulu. Kalau sholatnya baik, nanti ibadah-ibadah yang lainnya atau amal-amalnya ikut baik. Tapi kalau sholatnya berantakan, lalai, ya, nggak bagus, amal-amal yang lain ikut nggak bagus nanti. Jadi nanti di hari kiamat yang pertama dihisab atau diperhitungkan itu sholatnya dulu. Kalau sholatnya bagus, yang lain ikut bagus. Sholat mencegah perbuatan keji dan munkar. Nah, ini sesuai dengan ayat Al-Quran, aqimis sholah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadikanlah sholat, karena sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Jadi kalau orang yang sholat dan sholatnya betul, ya, sholatnya bagus, itu akan mencegah perbuatan keji, perbuatan yang jelek, mungkar, perbuatan yang ingkar kepada Allah, maksiat dan lain sebagainya, perbuatan-perbuatan yang tidak ridho Allah Subhanahu wa taala, ya, seperti itu. Nah, itu inti ibadah salat. Kemudian selanjutnya salat kewajibanku, lagunya Kuruyuk. Nah, kita lewat aja dulu deh. Ayo kerjakan ini gerakan salat. Ini karena kita udah habis minggunya, ya, untuk materi. Nah, ini hikmah sholat. Pertama adalah selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sholat, aqimis sholah li dzikri. Kata Allah, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Nah, ini sholat untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kalau kita dekat kepada Allah, ya, kita menjadi orang yang baik, ya. Ini sholat intinya seperti itu, mendekatkan diri kepada Allah. Disiplin waktu, sehari semalam waktu ada waktu-waktunya. Ada zuhur, ya, kita ada waktunya. Kemudian ada asar, waktunya sudah ditentukan, ya, seperti itu. Kemudian hidup bersih, karena kita sebelum sholat wudu, ya, maka kita menjadi bersih. Sholat juga harus bersih pakaian, badan dan tempat. Jadi kita bersih dan suci, ya. Bukan hanya bersih tapi suci lahir batin kita. Kemudian hidup bersih tadi, ya. Kemudian hidup tertib dan teratur. Kalau kita sholat, hidupnya akan tertib dan teratur. Kemudian 6, bersikap rendah hati, ya. Karena kita berdoa kepada Allah, sujud, melaksanakan ibadah dengan baik, ya, itu adalah kita bersikap rendah diri, rendah hati maksudnya. Rendah diri nggak mau sama orang, minder, rendah diri. Hidup damai dan menyebarkan keselamatan, itu hikmah
sholat kita, kalau sholatnya betul, kita akan menjadi orang yang baik buat diri kita dan juga baik kepada orang lain. Hati menjadi tenang dan tentram. Nah, kita karena berzikir kepada Allah, siapa saja yang berzikir atau mengingat Allah, hatinya akan tenang. Membina kebersamaan, persatuan dan persaudaraan. Nah, kalau kita sholat berjamaah, ya itu nanti ada kebersamaan, persatuan dan perdamaian. 10 melihara diri dan dari perbuatan dosa. Jadi kalau kita ibadah, sholat, berbuat baik, sholat itu terutama, dosa-dosa kita nanti diampuni Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah hikmah sholat. Selanjutnya, anak sekalian, ini biasanya nih praktek di sekolah ini, tapi kalau kondisi seperti ini ya apa namanya, nanti prakteknya di rumah aja deh ya, seperti itu. Nah, itu gambar pertama adalah praktek sholat, termasuk rukunnya juga berdiri tegak menghadap kiblat tuh. Diri tegak menghadap kiblat ya. Pakai sejadah yang bagus, pakai pakaian yang buat sholat ya. Pakai peci juga. Kemudian takbiratul ihram, baca Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tuh seperti itu. Ngangkat tangannya sunnah, takbirnya Allahu Akbar itu rukun. Meletakkan tangan di atas pusar ya, seperti ini ya. Nah, itu. Kemudian ruku sambil membaca Allahu Akbar. Oh, ini mah gerakan-gerakannya aja ya, seperti itu. Itu ruku, membungkukkan badan, ruku itu. Kemudian i'tidal sambil baca sami Allahu liman hamidah, bangun dari ruku ya, itu i'tidal. Kemudian i'tidal, setelah i'tidal sujud sambil membaca Allahu Akbar ya. Ini enggak disebutin bacaan-bacaan ya, gerakannya saja. Kemudian habis sujud, duduk di antara dua sujud sambil baca Allahu Akbar. Jadi setelah sujud, duduk di antara dua sujud. Ini gerakannya. Duduk tasyahud awal sambil baca Allahu Akbar. Nah, ini tasyahud awal, duduknya seperti duduk di antara dua sujud. Kemudian duduk tasyahud akhir. Nah, ini duduk tasyahud akhir. Kalau sudah selesai, itu duduk tasyahud akhir. Atau di sini nanti di LKS ada ya, terangkan itu duduk tasyahud awal itu namanya duduk iftirosh. Kalau duduk tasyahud akhir namanya itu duduk tawarruk ya, seperti itu. Terus kemudian terakhir salam. Nah, tuh jadi gerakan-gerakan sholat. Selanjutnya, nah, cukup di situ saja. Ya, anakku sekalian, ini nanti kalian ini karena biasanya praktek ya di sekolah, jadi kalian kalau bisa pakai video ini, bapak, ibu, kakak tolong dibantu dah. Ya, gerakan sholatnya aja. Mungkin kalau pakai bacaan ini agak lama, ya. Tapi kalau gerakan saja cepat nih, sesuai mengikuti praktek sholat yang ini, yaitu 1 berdiri tegak menghadap kiblat, 2 takbiratul ihram baca Allahu Akbar, 3 mengangkat tangan di atas pusar dan dada, 4 rukuk sambil baca Allahu Akbar, 5 i'tidal sambil baca sami Allahu hamidah, 6 sujud sambil baca Allahu Akbar, 7 duduk di antara sujud sambil baca. Nah, ini 8 duduk tasyahud awal dan 9 duduk 9 duduk tasyahud akhir dan kemudian 10. Ya, ini. Jadi pada hari ini tugasnya ini, maaf ya, mengirim video gerakan sholat atau praktek sholat ya. Ya, kalau mau sholat subuh 2 rakaat nggak apa-apa, tapi kalau mau 1 rakaat juga nggak jadi masalah ya, seperti itu. Artinya gerakan sholatnya saja kamu udah betul Pak, belum ya, nanti Bapak nilai ya, seperti itu. Karena minggu ini adalah minggu terakhir semester 1, jadi tugasnya adalah
buat video praktek sholat, gerakan sholat, ya seperti itu. Tidak pakai bacaan nggak apa-apa, ya seperti itu. Ya itu saja anakku sekalian. Ini materinya kayaknya sampai pelajaran 5 ulangan ini, ya. Karena besok sudah ulangan, jadi yang diulangkan sampai pelajaran 5, ya. Nanti Bapak nanti tahu lagi deh, ya seperti itu. Ya itu saja materi pada kesempatan ini, ya. Bapak ulang kembali. Tolong simak video Bapak. Selanjutnya adalah mengirim video itu gerakan sholat atau praktek sholat. Cukup 1 rakaat aja, nggak jadi masalah lah, begitu supaya kelihatan gerakannya betul nggak. Tapi kalau memang mau 2 rakaat lebih bagus, ya. Itu saja. Ya terima kasih. Itu saja materi Bapak pada kesempatan ini, yaitu tentang sholat kewajibanku. Ya, terima kasih. Dan kalian semuanya sehat semuanya dari Jumat yang penuh berkah ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.